Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sekali lagi, kekuatan itu juga ada pada akhlak. Kekuatan itu ada pada ukhuwah Islamiyah. Tangga untuk menuju itu Rasul menyatakan begini, ada 6 hal. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Bila berjumpa ucapkan salam. Nah, jadi jangan remehkan salam ini, karena salam itu faktor yang bisa memicu cinta seseorang. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dianggap beriman hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan, idza fa'altumuhu, yang bila kalian kerjakan tahabbtum, muncullah rasa cinta dan mahabbah di antara kalian. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, oleh karena itu begitu Nabi sampai kota Madinah, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam. Sebarkanlah salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada undangan, penuhi undangannya. Idza stansahaka fansah. Kalau minta nasihat, berikan nasihat. Agama ini tegak karena nasihat. Ad-dinu nasihat, kata Nabi. Idza atisa fahamidallaha fasammithu. Bila dia bersin lalu dia mengucapkan hamdalah, jawab. Fahamidallah fasamit. Tasmitul atis. Menjawab, bersin. Idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, kunjungi. Fa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, iringi dan ikuti jenazahnya. Nah, jadi sekali lagi ini 6 hal. Tangga untuk mewujudkan persaudaraan. Karena nggak bisa persaudaraan itu simsalabim tanpa ada usaha kita untuk laqita, tansahaka, da'aka. Ada undangan, ada masalah yang saya perlu minta nasihat, saya bertemu. Lawan dari ukhuwah adalah konflik. Rawan konflik umat Islam ini disebutkan, rawan ribut. Saya bacakan ayatnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Bila kalian taati segolongan dari ahlul kitab, segolongan dari orang yang telah diberikan kitab, yaruddukum, mereka akan bisa mengembalikan kalian. Murtad, yaruddukum. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman, kafirin, menjadi kafir kembali. Lalu kata Allah, wa kaifa takfurun, bagaimana kok bisa kalian ini kafir setelah beriman? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dan antum dibacakan ayat-ayat Allah itu kepada kalian. Wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kalian masih ada Rasul. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka sungguh dia telah terbimbing ke jalan yang lurus. Jadi disebutkan orang yang terbimbing ke jalan yang lurus itu adalah orang yang tidak mudah terprovokasi untuk konflik. Ba'da imanikum, setelah mereka dikasih iman. Nah, apa sebabun nuzul ayat ini? Yang kemudian ayat itu dilanjutkan dengan yang sering dibaca oleh khatib setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh semuanya dengan tali Allah, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah untuk kalian. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ukhuwah persaudaraan. Id kuntum a'daan, di mana kalian dulu bermusuh-musuhan.
Ini menceritakan tentang kondisi umat Islam di kota Madinah. Dulunya kalian konflik, ribut terus. Aus dan Khazraj, dua suku besar. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah jinakkan, ta'lif itu asa jinakkan, persatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, jadilah kalian sesudah itu bersaudara. Disebutkan kalian akhirnya bersaudara setelah sekian lama konflik. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian dulu adalah berada di tepi jurang neraka karena ribut-ribut dan konflik terus. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dari perpecahan itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian semuanya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Nah, apa sababun nuzul ayat ini? Begitu nyampe kota Madinah, lalu Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Orang Ansor asalnya dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Satu ketika sekian lama akur. Nah, perhatikan. Kadang perpecahan itu disetting oleh orang luar agar kita berpecah belah terus. Melihat keakuran itu, ada seorang ahlul kitab. Tadi disebutkan, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Kalian taati sebagian orang yang telah diberikan kitab. Nah, dia bilang begini. Bencinya dia lihat persatuan pada saat itu. Nah, namanya Sis, pendeta tua, orang Yahudi. Lalu dia bilang gini, dia bawa anak muda satu orang, kamu masuk memprovokasi kelompok Aus. Sebutkan kalian pernah menang, tapi bukan pilkada, menang perang. Lalu kamu masuk ke Khazraj, sebutkan kemenangan Khazraj terhadap Aus. Nah, Aus menyebutkan, kami dulu pernah mengalahkan kalian begini-begini. Dari Khazraj juga menyebutkan begitu. Nah, akhirnya mereka menyebutkan kemenangan mereka masing-masing. Lalu mereka menyebutkan kalian dulu kami kalah, ribut akhirnya secara mulut. Sampai kemudian mereka angkat senjata, ayo kita pergi ke lapangan katanya. Melihat ribut-ribut begini, datanglah Nabi. Abi dakwal jahiliyah, kalian menyebut kembali slogan-slogan jahiliyah, kesukuan-kesukuan ini. Turunlah firman Allah tadi. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Seandainya kalian taati sebagian dari orang yang telah diberikan kitab yang memprovokasi kalian, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalian akan balik kembali menjadi kafir. Bagaimana mungkin? Wa kaifa takfurun, kata Quran. Wa antum tutla alaikum ayatullah. Ayat itu turun kepada kalian. Wa fikum rasul. Saya masih ada di tengah kalian. Ada rasul. Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, sungguh dia telah terbimbing ke jalan yang lurus. Nah, akhirnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah yang dibaca khatib setiap Jumat itu sebetulnya kaitannya dengan ini. Usaha untuk mempersatukan umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, oleh karena itulah kadang kita ini ribut bukan karena kita ingin ribut dan suka ribut, tapi kita dibikin ribut oleh orang lain dalam masalah apa saja. Nah, oleh karena itulah kenapa Nabi mengatakan silaturahim, ucapkan salam, kunjungi saudaramu, ada yang sakit didatangi, ada undangan hajat kamu undang dia, kamu punya problem dan masalah maka engkau diminta untuk penuhi. Jadi sekali lagi program Nabi itu sampai pertama kali itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, mengingat ukhuwah Islamiyah itu adalah kekuatan yang amat sangat luar biasa, sampai kemudian Nabi memberikan step langkah-langkah yang mesti harus dilakukan. Nah, di saat yang sama Quran turun. Ada hal-hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Itulah kita temukan dalam surah Al-Hujurat.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan mengejek satu kaum dengan kaum yang lain. Asa ayakunu khairan minhum. Karena boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in. Janganlah perempuan mengejek perempuan yang lain. Asa ayakuna khairan minhum. Karena boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah, disebutkan tentang itu semuanya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, jangan memberikan julukan-julukan yang buruk terhadap saudaramu. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggibah satu dengan yang lain. Sebutkan semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu. Jangan suka memata-matai. Nah, disebutkan karena semua hal inilah yang kemudian akan merusak ukhuwah Islamiyah itu. Nah, ini kan berat. Ghibah itu berat, Pak, saat sekarang. Ghibah itu dari kata-kata ghaib, ghibah. Lalu Nabi didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, kalau saya sebut keburukan saudara saya dan benar ada sama dia, apakah itu ghibah? Fakta kok. Dia begitu. Kata Nabi, memang itu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu yang dia nggak suka. Kalau kemudian itu tidak fakta, engkau mendusta berarti, menyebarkan kabar bohong. Justru karena fakta itulah kemudian, tapi dia nggak suka kalau disebut. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Dan dunia kita saat sekarang ini, terutama di media sosial, itu terkait dengan ghibah semuanya. Padahal sekali lagi ini sesama umat Islam itu sebaiknya tidak kita lakukan. Yang mesti kita lakukan justru sebaliknya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, walaupun ya dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ini nanti perlu dijelaskan di kemudian hari, ada hal yang dikecualikan tentang ghibah yang boleh. Tapi secara umum nggak boleh. Tapi ada yang boleh dikecualikan. Di antaranya istifta. Orang minta fatwa sama ustadz, sama kiai, sama mufti. Suamiku, kata Hindun, rajulun syakhih, pelit. Itu kan aib suami malah. Tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada aku dan anak. Boleh nggak saya mengambil harta suami itu tanpa seizinnya? Nah, apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil hartanya ma yakfiki, secukupnya untukmu, wa waladiki, dan anakmu, bil ma'ruf. Itu pun dengan cara yang baik juga. Nah, kata para ulama, orang menyebutkan aib tapi keinginannya minta fatwa terhadap satu persoalan itu diperbolehkan. Anak kita ingin dilamar orang. Siapa yang melamar? Fulan. Lalu kata saudara saya, jangan terima karena pernah saya dapatkan dia bandar narkoba. Saya dapati dia nongkrong mabuk-mabukan. Aib itu. Kenapa? Saya nggak ingin ada orang yang jahat masuk ke dalam rumah tangga saya. Diperbolehkan. Apalagi gembong narkoba memang. Jangan dekati dia. Dia ahlul bid'ah. Jangan dekati dia. Dia akan membahas terpengaruh. Nah, disebutkan memang sejak awal dia dikenal seperti itu. Kenal orang jahat, jangan dekati. Perbolehkan. Untuk menjaga kemaslahatan yang jauh lebih besar lagi. Memang sejak awal orang itu julukannya memang ada. Maaf, misalkan tu kacil, tu halus, tu lamak. Di Banjar kan biasa itu, haji tu kacil, tu halus, tu lamak. Itu memang julukan selama ini di kampungnya. Oh, Sujuling. Dulu ada film Si Buta dari Gua Hantu. Memang sudah julukannya bahwa dia dikenal seperti itu. A'raj. Ada rawi hadis namanya Al-A'raj, si pincang, si juling.
al-ahwal. Ya memang sudah julukan seperti itu nggak ada masalah. Menyebutkan aib rawi untuk menjaga otentik hadis. Karena itu dalam hadis kadzab, thiqah, orang terpercaya, pendusta. Laisa bithiqah, dia enggak thiqah, kadzab, pendusta. Nah, disebutkan aib-aib rawi untuk menjaga agar kita menemukan hadis itu sahih, itu diperbolehkan. Nah, nanti bisa dilihat kembali ya secara khusus Imam Nawawi mengecualikan hal-hal yang terkait dengan masalah ghibah, yang pada intinya masalah ghibah ini berpulang kepada hati kita masing-masing, karena ada sebagian orang yang menyebutkan begitu banyak aib karena dia merasa ada maslahahnya menurut dia. Nah, oleh karena itu gimana kendalinya? Kendalinya adalah istafti nafsak. Mari kita berfatwa kepada diri kita sendiri tatkala kita menyebut aib orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan moralitas, kekuatan akhlak, kekuatan persaudaraan. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang terakhir itu adalah kekuatan materi, kuwatul maddah, sampai Allah Subhanahu wa taala secara khusus menurunkan surah Al-Hadid, artinya besi, wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid. Kata Allah, Allah menurunkan hadid besi karena di situ ada kekuatan, dan disayangkan kekuatan besi ini pada saat sekarang bukan di tangan umat Islam. Nah, jangan sampai kita sudah tidak punya kekuatan besi, teknologi tidak berada di tangan kita, ternyata kekuatan ukhuwah kita juga makin rapuh, dan terlebih lagi jangan sampai kekuatan akidah kita juga rapuh. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.